yang mirip? Ada Kalau jurnal buat yang air, mirip? kalau buat air rebusannya belum, saya baru nemu yang ekstraksi. Oke, jadi gini ya, teman-teman S1 kalian semua tak kasih tahu ya supaya penelitian kalian itu nanti bisa berjalan dengan cepat ya. Ketika kalian membuat judul, usahakan kalian punya judul jurnal yang diacu. Jadi gini, S1 itu boleh menduplikat metode ya, ingat-ingat. S1 boleh menduplikat judul dan metode sehingga kalian bisa mem-copy paste judul dan metode dari penelitian jurnal sebelumnya dan kalian ulang lagi penelitiannya gitu ya. Jadi metodenya kalian bisa sama plek, alat bahan, cara pengerjaan bisa sama plek. Sehingga sebelum kalian menulis proposal judul, pastikan ada jurnal acuannya biar nggak terlalu pusing. Oke, kalau jurnal acuannya Yasti menggunakan ekstrak etanol, ya mestinya kamu menggunakan ekstrak etanol. Karena rebusan itu sepertinya sekarang sudah tidak terlalu ini ya. Kamu kembali ke zaman dahulu kala ya kalau pakai rebusan. Minimal kalau di jurnalmu pakai ekstrak etanol berapa? Berapa persen? 70%. Nah, ya sudah pakai ekstrak etanol 70% dengan cara yang sederhana aja. Ekstraksinya dengan cara maserasi. Cukup direndam ekstrak etanol, tapi jangan menggunakan rebusan. Atau kalau mau istilah rebusan yang lebih keren, misalnya infusa atau apapun itu ya namanya, tapi jangan menggunakan konsep air rebusan ya. Jadi coba nanti dikoreksi lagi kata-kata air rebusan ya. Daun putri malu sebagai anti kolesterol pada mencit, itu anti kolesterol pada mencit putih yang diinduksi kolesterol. Nah, ini beberapa hal yang perlu kamu cermati lagi. Sebagai anti kolesterol pada mencit putih ya. Mencit putih galur apa? Dijelaskan di situ ya. Jadi kan ada sprogdauli, ada apa gitu ya. Yang diinduksi kolesterol. Nah, diinduksi kolesterolnya menggunakan apa caranya, Yasti? Diberikan pakan ayam. Hah? Pakan ayam. Oke, pakan ayam sehingga dia jadi kolesterol ya. Oke. Jadi Yasti yang perlu diingat ya, kamu jangan ini penelitianmu bisa jadi gagal. Gagalnya kenapa? Karena belum pernah ada penelitian sebelumnya yang menguji rebusan daun kan. Pakainya ekstrak etanol toh. Ya. Nah, kamu bisa jadi gagal. Jadi contoh aja itu yang penelitian yang menggunakan ekstrak etanol 70%, contek aja. Ya. Nah, tekniknya gimana, Pak? Yang paling mudah yang bisa dilakukan di lab kita ya dengan cara maserasi perendaman kan cukup. Yang penting ekstrak etanol kan nanti juga ekstrak etanol bisa diuapkan dengan water bath. Ada water bath kan di tempat kita? Ada water bath nggak di lab Stikes? Untuk menguapkan etanol tuh ada nggak? Ada. Nah, ya sudah bisa dijalankan toh. Ya sudah, lanjut. Itu ya catatan saya, Sti ya, diperbaiki. Iya, Pak. Terus bawa ke bawah lagi. Oke, di latar belakang ya. Oke, kolesterol adalah oke. Terus jadi yang kamu masukkan di latar belakang apa saja, ya, Sti? Coba dijelaskan. Sepemahaman saya di latar belakang itu ada apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, sama harapan dari peneliti, Pak. Oke, yang perlu kamu masukkan di dalam latar belakang satu lagi adalah permasalahannya apa, sehingga kamu mengangkat topik ini. Ya, permasalahannya apa sehingga kamu mengangkat, perlunya, pentingnya kamu melakukan penelitian ini apa? Apa ya sih? Sudah kamu masukkan belum di latar belakang? Kenapa sih kamu melakukan penelitian ini? Pentingnya apa? Itu udah masuk belum di latar belakang? Belum, Pak. Nah, tambahkan di latar belakang. Jadi latar belakang itu harus ada pentingnya kamu melakukan penelitian ini ya. Itu kenapa gitu ya. Jadi kenapa sih kamu harus melakukan penelitian ini gitu ya. Kamu mulai dari angka kolesterol. Jadi penderita kolesterol itu sangat tinggi ya. Sementara sehingga kita misalnya membutuhkan alternatif obat-obat baru ya yang bisa digunakan untuk anti kolesterol. Sehingga penelitian praklinis terhadap anti kolesterol ini perlu dilakukan salah satunya dengan mengkaji putri malu ya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, putri malu ini ternyata memiliki efek anti kolesterol bla 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 disebutkan. Itu. Nah, kemudian hal yang kamu perlu munculkan adalah sesuatu yang belum dikerjakan pada penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian sebelumnya hanya menggunakan dosis uji coba ini dan ini. Pada penelitian saya, rentang uji dosis yang saya lakukan, uji cobanya saya bikin pada 3 kelompok. A, dosis B, dosis C. Gitu misalnya ya, Sti ya. Paham nggak ini? Paham, Pak. Sehingga
Kenapa penelitianmu dilakukan? Kebaruannya apa? Itu kamu munculkan di situ. Oh iya, ternyata si Yasti ini sebelumnya misalnya cuma menggunakan dosis 100 mg sama 150 mg. Si Yasti menggunakan dosis 100 mg, 150 mg, 200 mg. Paham kan? Paham, Pak. Sehingga masalahnya itu apa, kebaruanmu apa, kamu bisa ditambahkan di latar belakang, sehingga nanti latar belakangnya orang membaca, oh ternyata Yasti pengen melakukan penelitian ini karena ini loh backgroundnya gitu ya. Oke, terus bawah. Oke, rumusan masalah, apakah air rebusan daun putri malu efektif dalam menurunkan kadar kolesterol? Oke, berarti kamu cuma menggunakan satu rumusan masalah. Iya. Nah, ini keliru. Kamu nanti kan mestinya dilihat lagi jurnalnya ya. Di jurnal yang kamu acu, apakah hanya satu rumusan masalah? Ada nggak rumusan masalah di sana? Jadi gini, kalau kamu menggunakan 3 rentang dosis, tadi ya sebetulnya 100, 150, 200, berarti rumusan masalahnya ada berapa? 3. Nah, harusnya ada 3 kan. Apakah ekstrak etanol 70% daun putri malu dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan mencit misalnya, mampu menurunkan kadar kolesterol? Ya. Apakah ekstrak etanol 70% daun putri malu dengan dosis sekian dapat menurunkan kadar kolesterol, dan apakah ya kan sesuai dengan dosis yang akan kamu teliti nanti gitu. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Tujuannya berarti mengetahui efektivitas ekstrak etanol 70% dengan dosis sekian, sekian terhadap penurunan kadar kolesterol gitu ya. Iya, Pak. Oke. Manfaat penelitiannya berarti hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai kajian pustaka untuk menambah pengetahuan sebagai informasi serta menjadi referensi ilmiah pada penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan pembahasan dan perlakuan uji yang lebih spesifik. Jadi manfaat penelitian ini apa sih sebetulnya? Kamu dibahasakan yang real aja gimana? Untuk mengetahui kan gitu. Jadi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru terkait dengan efektivitas gitu ya. Ekstrak etanol 70% daun putri malu terhadap penurunan kadar kolesterol misalnya. Jadi harus nyambung manfaatnya. Jadi rumusan masalah, tujuan sama manfaat itu harus nyambung, sinkron, bahasanya sama. Paham ya? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, di kajian pustaka ya, yang perlu kamu masukkan apa aja? Lipid, oke, karena kamu bahas anti kolesterol ya. Terus, oke, citasinya sudah betul caranya. Ingat, sebentar, naik ke atas dulu. Tidak boleh ada kalimat atau sesuatu yang tidak bertuan, itu C. Lipoprotein, bla 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 bla, itu punyanya siapa? Tulisannya siapa itu? Ini ikut ini yang menurut Nordestcard di dalam Medayanti 2020. Oke, tadi kalau kamu nulis seperti itu boleh, cuma di setiap endingnya itu mesti ada citasi. Ya, atau di akhir sendiri nanti A, B, C sampai apa tuh terakhir? Sampai E. Nah di E, di endingnya itu ditulis di situ. Jadi boleh ditulis siapa, tahun berapa. Ya, sehingga poin itu nanti jelas. Oke, terus kolesterol ya. Terus ingat ya, tidak boleh ada di bab 2 tidak boleh ada statement yang tidak bertuan, tidak jelas itu punyanya teorinya siapa, tidak boleh. Jadi harus jelas semuanya itu perkataan siapa ya. Terus nah itu tuh coba oke. Oh ya, yuk terus kolesterol, terus jadi yang kamu masukkan lipid, kolesterol, apalagi ya sih, terus dipercepat aja. Oke, putri malu ya, terus di dalam terus manfaat. Nah, manfaat ini kamu sajikan penelitian terdahulu tentang putri malu ya, di manfaat ini ya. Iya, Pak. Nah, terus sebentar. Jadi kamu harus masukkan ekstrak etanol 70% daun putri malu ya. Iya, Pak. Nah, kamu mau membahas, jadi gini, yang kamu masukkan ke dalam bab 2 itu apa-apa yang terkait di judul. Pertama,
Kamu mau membahas daun putri malu kan tadi kan pengaruh daun putri malu, berarti daun putri malu masukkan ekstrak etanol 70%. Daun putri malu juga dimasukkan sebagai subbab di situ. Kemudian terhadap penurunan kolesterol, berarti kolesterol dimasukkan ke situ. Kemudian tadi metode peningkatan kolesterol dengan apa itu masukkan di situ. Jadi metode peningkatan kolesterol itu dengan cara apa, itu dimasukkan apa saja yang ada ya, induksinya dengan apa saja dimasukkan. Ya, dimasukkan ke bab 2. Jadi kurang banyak ini bab 2-nya ya, Hesti ya. Iya, Pak. Jadi bab 2-nya itu harus meliputi tadi itu semua. Nah, kemudian kamu penelitianmu kamu bandingkan nggak dengan terapi obat normal anti kolesterol? Enggak, Pak, cuma buat kontrol itu diberi air minum biasa. Oh gitu. Memang di jurnalnya seperti itu, jurnal settinganmu? Iya. Coba cari jurnal lain ya. Jadi kan mestinya kita juga bandingkan dengan, jadi gini loh, ada kontrol, salah kamu kalau kayak gitu. Jadi kan kontrol itu kan ada kontrol positif, kontrol negatif, ya. Kemudian ada perlakuan kan gitu. Nah, yang perlakuan itu kan berarti dia mendapat perlakuan, ini kan berarti mendapat ekstrak etanol 70% putri malu dengan dosis. Kalau kamu pakai 3 dosis berarti ada berapa kelompok perlakuan? Kalau kamu pakai 3 dosis berarti ada berapa kelompok perlakuan? 4. 3 kelompok perlakuan 1 misalnya. Perlakuan 1 itu adalah ekstrak etanol 70% dosis 100 mg. Kelompok perlakuan 2 ekstrak etanol 70% dosis 150 mg. Perlakuan 3 ekstrak etanol 70% dosis 200 mg. Kontrol positif. Kontrol positif itu apa? Kontrol yang dia memang kita menggunakan obat yang dia memang benar-benar bisa menurunkan anti kolesterol, sudah terbukti. Misalnya kamu menggunakan simvastatin, ya. Itu kontrol artinya kontrol positif, artinya gini loh, kenapa kamu perlu menggunakan kontrol positif? Kemudian ada juga kontrol negatif. Kontrol negatif itu ya dia menggunakan air, ya, diberikan air. Jadi harusnya ada 5 kelompok minimal, ada tergantung dosis perlakuannya, tapi kelompok-kelompoknya harus ada. Itu nggak bisa kalau kamu hanya menggunakan air. Air kan hanya kontrol negatif berarti nanti jadinya. Nah, kenapa sih Esti harus ada kelompok perlakuan, kontrol positif sama kontrol negatif? Coba dipikir. Buat membandingkan efektivitas dari ekstrak. Ya, jangan-jangan nanti turunnya kolesterol ini bukan karena ekstrak etanol 70% putri malu, ya bisa jadi memang kondisi makannya atau kondisi memang dia kondisi tubuhnya yang memang menurunkan gitu ya. Tapi kalau ada kontrol positif, maka oh iya ternyata turun, simvastatin juga turun nih gitu kan. Oh berarti benar nih kok ekstrak etanol 70% daun putri malu bisa menurunkan kolesterol nih, karena simvastatinnya juga turun. Dan kamu bisa membandingkan antara ekstrak putri malu dengan obat yang sudah beredar sekarang, simvastatin, itu efek anti kolesterolnya tinggi mana dulu. Nah, kalau ternyata ekstrak daun putri malumu ini ternyata bisa hampir sama atau lebih bagus daripada simvastatin, ke depan ini bisa dijadikan alternatif obat yang diproduksi oleh pabrik gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Sehingga coba cari jurnal yang dia ada kontrol positifnya. Nah, baru yang selanjutnya kontrol negatif dengan menggunakan air minum gitu ya. Jadi ini harusnya ada 3 kelompok 3 kelompok ya. Pertama kelompok perlakuan ya, tergantung dosisnya itu yang kamu akan gunakan, bisa perlakuan 1, 2 atau 3 atau berapapun sesuai dengan dosis putri malunya. Kemudian ada kontrol positif, yaitu dengan membanding obat yang sudah paten ya, dan juga dengan kontrol negatif, yaitu dengan menggunakan air atau aquades. Itu ditambah ya nanti kontrol salah satu kelompoknya ya. Iya, Pak. Terus lanjut. Sudah, Pak. Oke, sampai sini ya. Oke, Ya. itu aja masukannya ya. Untuk bab selanjutnya masuk ke metodologi. Untuk metodologi pastikan kamu punya jurnal acuan ya. Pastikan semuanya aja punya jurnal acuan yang bisa kalian copy paste metodologinya. Paham sampai sini ya? Paham. Ya. Satu lagi, siapa yang mau menampilkan?